Al-Fatihah. Kita akan lanjutkan kajian Risalah Ladunia Ahli Muhammad Al-Ghazali. Kita sudah mempelajari mengenai asna fil ilmi wa aqsamihi. Faslun fi asna fil ilmi wa aqsamihi, ilmu usul dan furu. Kemudian ilmu syar'i pada pertemuan yang lalu. Yang sebelumnya adalah ilmu akli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ilmi sufiyah. Pasal ini menjelaskan tentang ilmu tasawuf. I'lam annal ilmal akli, ketahuilah sesungguhnya ilmu akli, ilmu-ilmu rasional, mufradun ialah mufrad tunggal atau independen pada prinsipnya bizatihi. Namun demikian wa yatawalladu minhu, dan terlahir dari ilmu akli itu ilmun murakkabun, ilmu yang bercabang-cabang atau banyak sekali varian-varian lain. Yujidu fihi, mendapati nanti akan ada fihi dalam ilmu akli itu, atau kalau terjemah bebasnya akan ditemukan dari ilmu akli itu jami'u ahwalil ilmin, banyak sekali corak-corak ilmu-ilmu atau semua ranah-ranah ilmu al-mufradin yang berbeda-beda. Kelihatannya ilmu akli ini ilmu yang tunggal, independen, tapi nanti kita akan mendapati corak yang berbeda-beda. Darinya akan lahir, akan kita temukan banyak ilmu yang masing-masing memiliki ranah yang berbeda-beda pula. Wa dzalikal ilmul murakkabu, adapun ilmu murakkab itu yang tadi bertingkat-tingkat itu adalah ilmu sufiyah. Adalah ilmunya para sufi, atau boleh kita sebut ilmu tasawuf ya. Tasawuf ini dari kata tasawwafa, menggunakan baju wol. Sama dengan taqammaso, menggunakan komis, menggunakan gamis. Komis itu bahasa Arab, bahasa Portugis kamisa, bahasa kita kemeja. Bahasa Indonesia ini banyak diserap dari bahasa Portugis selain bahasa Belanda, bahasa Melayu juga ya, maupun bahasa-bahasa daerah yang lain. Wa tariqatu ahwalihim, juga jalan ahwal, juga cara atau metode hal ihwal mereka. Maksudnya mereka ini sufiyah, para sufi. Bagaimana keadaan spiritual mereka itu tentu berbeda dengan diddus sufiyah. Fa'innalahum, karena sungguhnya bagi mereka, bagi para sufi itu ilman khoson bitoriqatin wadihatin, adalah ilmu yang sangat spesifik dengan jalan yang terang, yang itu semua majmu'atin minal ilmin, itu kumpulan dari banyak pengetahuan.
Mula-mula begini dulu ya. Manusia ini pada prinsipnya epistemologis. Manusia ini bidzatihi, ia sudah menghasrati ilmu, cenderung pada pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu datang atau mendatangi kita? Tentu saja ia datang melalui yang paling esensial dari manusia. Mula-mula pencerapan indrawi. Yang kedua, rasio. Dan yang tak kalah penting yang mau kita bicarakan, ilmu mendatangi kita melalui intuisi. Yang nanti akan kita ulas ya. Mungkin pada pertemuan berikutnya dan berikutnya lagi. Insya Allah. Karena manusia menghasrati ilmu, dengan demikian manusia itu epistemologis. Manusia itu senantiasa bertanya. Karena kebenaran, oleh karena pengetahuan senantiasa menjelang, dan kebenaran itu terus membelum, oleh karena kecamuk tanya tak kunjung selesai, maka jawaban juga tidak pernah usai. Dan itu tugas manusia, memang manusia menghasrati pengetahuan, sampai bertemu dengan kebenaran yang hakiki, yakni Allah itu sendiri. Wa ilmuhum yastamilu 'alal hal wal waqt was sima' wal wijd, kemudian wasyauq wasakr wasahhu wal isbat wal mahu, kemudian wal faqr wal fana wal walayah. Ilmu mereka meliputi nomor satu hal, yastamilu ialah. Wa ilmuhum, adapun pengetahuan mereka sufiyah itu yastamilu ialah meliputi di antaranya hal, kondisi spiritual. Tentu saja hal ini berbeda dengan makomia yang sering kita bicarakan. Al-waqt, kemudian sima, pendengaran, wal wijd, sukacita, asyauq, rindu dendam, wasakr, mabuk cinta, kemudian wasahwu, kemudian sadar, sohwun ini sadar atau terjaga, wal isbat, penetapan atau afirmasi, kemudian wal mahu, deletasi atau penghapusan, wal faqr, merasa fakir, wal fana, peleburan, wal walayah dan seinhud atau kewalian, wal irodah, kemauan, wasyaikh dan guru, wal murid dan murid atau orang yang menghasrati Allah Subhanahu wa taala. Komandan apapun ya ta'alaku yang berkorelasi, berhubungan bi'ahwalihim, dengan kondisi mereka, di satu sisi ma'az zawaid wal awsaf wal maqamat, yakni dengan beberapa atau berbagai tambahan sifat-sifat dan maqam, kedudukan spiritual. Dan kami, kata muallif ini, natakallamu fi hadhil ulum salasah fi kitabin khas, insyaallah akan membincang ilmu-ilmu yang tiga ini dalam ulasan pembahasan yang khusus, yang spesifik, insyaallah. Insyaallah ini berarti melibatkan Tuhan ya. Kita tidak bekerja sendirian. Pertanyaannya, insyaallah ini pasti atau tidak pasti? Insyaallah ini sangat pasti. Jangan katakan insyaallah tidak pasti. Assalamualaikum ya ahlad diyar, muslim muslimat. Antum lana salafun wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Dan kami akan mengikuti kalian. Insyaallah itu maknanya pasti, karena kita pasti mati. Hanya saja Tuhan yang menentukan nanti. Saya sedih, saya banyak urusan, banyak problem, banyak tekanan-tekanan misalnya. Mau curhat ya. Beberapa orang mengira bahwa guru itu tempat bertanya. Menyampaikan apa keluhan-keluhannya. Ya itu bagus. Tapi mula-mula sampaikan keluhan Anda itu kepada Tuhan Anda. Apa yang Anda mau ya sampaikan. Tuhanlah yang mula-mula kamu mention, bukan pacar kamu yang tidak jelas itu, bukan ya.
Ya, Tuhan dulu yang di-tag itu. Punya keluhan apa? Saya kesulitan memerangi, mengendalikan nafsu ini. Ya Tuhanlah yang kita. Supaya ada sedikit bedanya ya belajar tasawuf ini. Beberapa di antara kita merasa sok tahu bahwa kita ini bisa atau mampu mengendalikan diri kita sendirian. Mengatasi persoalan ini sendirian. Apalah misalnya pemimpin ya, di rumah tangga, di sekolah, di lembaga, di pesantren. Dia merasa mampu mengendalikan itu sendirian. Tidak. Dia harus meminta pertolongan juga kepada Tuhan. Supaya dia tidak kerja sendirian, nanti capek kalau kerjanya sendirian. Pun belum tentu berhasil ya. Kalau merasa, jadi ya sampaikan saja. Seharusnya besok, ini ceritanya seorang martir ya, Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Besok ini waktunya tugas akhir ya, menyerahkan tugas akhirnya itu. Kalau tidak salah disertasinya. Tidak macam saya yang dijanjikan terus lah oleh teman. Bimbingan juga dicicil gitu ya. Besok ini waktunya menyerahkan tugas akhir itu sebelum sidang, sebelum sidang munaqasyah nanti itu. Tidak selesai, masih setengahnya. Dan beliau sedih itu, ini bagaimana? Maka beliau mengadukan itu kepada Tuhan, kepada Nabi. Malam harinya beliau mimpi didatangi oleh Kanjeng Nabi dan Nabi merapikan berkas-berkas kertas-kertasnya yang mau dicetak itu. Tiba-tiba besoknya beliau tidak sampai besok ya, beliau terbangun dan langsung menyelesaikan itu dengan sangat cepat. Kemudian di sidang beliau lulus dengan al-mumtaz ma'asyarafil ula, summa cum laude ya. Itu salah satu contoh sajalah ya. Orang yang tidak merasa sok hebat dan tidak merasa butuh Tuhan ya. Nanti kalau sudah sakit, sudah menerima persoalan atau tersudut ya, mengalami kasus yang pelik dalam hidupnya, biasanya dia akan merasa butuh Tuhan, bahkan yang paling ateis sekalipun. Baik, kemudian wal'an laisa qasadna, dan sementara ini laisa qasadna illa ta'didul ulum wa asna fiha fi hadhihi risalah. Sementara ini tujuan kami, kata penulis ini ya, kata beliau rahimahullah ini, tujuan saya atau tujuan kami ini, bahasa yang lebih sopan ya, tak lain adalah menyebutkan ilmu-ilmu, karakteristiknya, wasna fiha, coraknya, karakteristiknya, fi hadhihi risalah, dalam risalah ini. Wa qad ikhtasarnaha wa adatnaha ala tariqil ikhtisari wal ijaz. Dan sungguh telah kami rangkum membuat ikhtisar ya, merangkum siapa kami ya. Kepada al-ulum wa asnafiha tadi itu, wa adatnaha, dan menyebutkan atau memaparkan kami kepada al-ulum wa asnafiha ala tariqil ikhtisar wal ijaz, dengan pendekatan yang ringkas dan simpel atau mangkus dan sangkil ya. Dengan pendekatan yang ringkas dan singkat. Namun demikian, waman aroda, barang siapa, waman dan adapun barang siapa aroda yang menghendaki aziyadah pada tambahan. Kalau ada yang menginginkan komplement yang masih kurang pada ziyadah,
Wa syarh hadhil ulum, dan penjelasan atau penjabaran lebih luas dari ilmu-ilmu ini, ya silakan merujuk fal yarji ila mutala'atil kutub. Ada kitab-kitab beliau nanti ya. Walima intahal kalam, bila sudah purna selesai al-kalam pembahasan fi bayani ta'didi asnafil ulum, dalam ilmu-ilmu atau karakteristik ilmu-ilmu yang saya sebutkan ini, maka ketahuilah fa'lam anta yakinan, dengan pasti, dengan yakin, anna kulla fannin min hadhil funun, bahwa setiap disiplin dari disiplin-disiplin ilmu ini, wa kullu ilmin min hadhil ulum, dan setiap ilmu dari ilmu-ilmu ini, yastadai, menghendaki, iddata syara'id, pada beberapa persyaratan, liyan takisha, agar terpatri atau terukir, fi nufusit talibin, dalam, ya menghendaki ini membutuhkan lah ya, membutuhkan beberapa prasyarat supaya liyan takisha, agar terpatri, terukir, fi nufusit talibin, dalam jiwanya para murid. Fa ba'da ta'didil ulum, maka setelah kami paparkan, sebutkan ilmu-ilmu, maka wajiblah ilmu-ilmu ini yajibu alaika, bagimu, bagi Anda, an ta'rifa turuqat tahsil, untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkannya. Fa inna li tahsilil ilm, karena untuk memperoleh pengetahuan, ya turuqan muayyanatan, dia terdapat beberapa cara atau jalan muayyanatan, yang jalan tertentu, jalan yang spesifik. Nahnu nufassiluha insyaallah, kami akan rinci, kami akan sampaikan insyaallah. Ini hanya cerita sedikit, setelah ini kita lanjutkan ya. Hanya cerita sedikit mengenai ilmunya para sufi atau ilmunya sufiah. Dan memang beliau ini paragrafnya sangat singkat, hanya 3 saja ya. Ilmunya para sufi. Mungkin sedikit saya sampaikan. Saya kira teman-teman juga beberapa sudah tahu. Semoga ini hanya mengulang saja ya. Tasawuf ini kalau mau gampang kita pahami, untuk kemudian kita laksanakan, dan ada sungguh-sungguh output, ada perbaikan dalam diri kita, sekurang-kurangnya kita bisa mendekati dengan 2 cara. Gimana Bahri? Apa tadi? Saya ulangi. Ini informasi penting. Setelah ini saya tidak ulang lagi. Tasawuf ini, kalau betul ingin Anda jadikan pengetahuan, dan tidak hanya Anda ketahui alim ya, sebagai ilmu, tapi sebagai irfan. Sebagai ilmu itu ya, tapi juga sebagai irfan. Sama dengan tauhid misalnya. Apa sih tujuan berakidah itu apa? Apa ini cuma kepuasan intelektual, saya kenal Tuhan? Atau untuk apa? Nah, itu kan pertanyaan penting itu. Kalau mau kita jadikan dia sebagai ilmu, kita ketahui, tapi tidak hanya ilmu, ia juga irfan, pengetahuan yang paripurna, pengetahuan yang penting ya, pengetahuan yang penting. Sekurang-kurangnya kita bisa mendekati 2 hal, dengan 2 hal. Pertama, ya aspek seperti ini ya, belajar ya. Tapi guru-guru atau kiai ya, guru lah ya, yang mengajarkan ilmu tasawuf ini harus kita perlakukan berbeda.
Apa sebab? Hanya dengan cara itu nanti ada perubahan. Saya kasih contoh saja supaya gampang. Ilmunya ini ilmu yang berbeda, yang istimewa. Kemudian pengetahuannya juga pengetahuan yang istimewa. Dan kepada orang yang menyampaikannya itu juga. Ya juga. Baik, saya ceritakan dua orang. Dua orang mahasiswa lah ya. A dan B misalnya. Dia dari pesantren yang sama. Kemudian lulus dia. Kemudian belajar di perguruan tinggi. Yang satu belajar di Jogja, yang satu belajar di Jogja sebentar dan pindah ke Jakarta. Baik, suatu ketika dua orang ini datang secara tidak sengaja kembali ke alma maternya, ke pesantrennya, dan ikut ngaji. Kemudian, supaya mudah saja ya, A dan B. A ini dikenal sebagai dulu ya santri yang sangat pandai lah ya. Ini terpelajar, pandai lah ini ya. B ini biasa. B. Mengikuti kajian kiai itu gurunya lah ya. Dua orang ini sama-sama mengerti, sama-sama tahu bahwa yang disampaikannya ini, yang disampaikan oleh kiainya ini, ilmu yang dua orang ini juga sudah sama-sama tahu. Pendek kata, yang disampaikannya ini pelajaran dulu yang sudah sering diulang-ulang. A, murid yang cerdas ini berkata, kok kiai ini nggak upgrade ilmunya ya? Katanya itu. Kok dari dulu ini tok katanya itu. Nah, sudah, itu pendapat si A. Kemudian pendapat B ini tidak. Alhamdulillah, akhirnya saya datang ke pondok ini lagi dan saya ngaji lagi. Ini kiai mengingatkan saya bahwa ilmu ini pernah disampaikan dulu. Dia juga ingat betul apa yang disampaikan gurunya bahwa meskipun 1000 kali ilmu itu disampaikan, tidak boleh merasa bosan. Kemudian, dan B, yang murid yang biasa ini, tidak istimewa lah ya, bahkan cenderung nakal. Dia meyakini bahwa apa yang disampaikan dulu dengan yang sekarang, itu fase yang saya sebutkan tadi, yang dulu itu ilmu, yang sekarang irfan. Jadi yang dulu hanya alim, setelah mempelajarinya, yang sekarang arif. Dia mengalaminya. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda, ada kebahagiaan yang berbeda, ada sesuatu yang istimewa. Sudah. Kemudian setelah belajar itu, ngaji di masjid, datang ke kediaman kiai itu dan sowan ya. Kiai ini seolah tahu apa yang dipikirkan oleh A dan B. Dan memang kelihatannya demikian. Ya, ini hanya cerita saja. Ya. Tapi ini bisa diverifikasi dan kita jadikan pelajaran. Kemudian Kiai itu menyatakan begini. Saya senang kalian semua sudah belajar di perguruan tinggi, katanya itu. Sebagian mungkin berorganisasi ya dengan cara-cara kalian. Saya senang kalian belajar di perguruan tinggi. Kemudian saya juga dapat kabar bahwa kalian berprestasi di tempat belajar kalian, katanya seperti itu. Kemudian ini ada kalimat dari kiainya yang kemudian membuat dua orang ini sama-sama terpukul. Terutama yang ini yang tadi, yang siswa yang pandai tadi. Menyatakan bahwa seharusnya, ini kata kiainya, kampus itu membuat kamu semakin bijaksana. Bukan kamu datang dan lalu seharusnya kampus itu membuat kamu bijaksana, berwawasan luas, terbuka. Bukan kamu datang dan kemudian kamu menyepelekan alma mater kamu dan merendahkan guru kamu, katanya. Padahal ini hanya bicara dalam hatinya, hanya berbisik saja kedua orang ini. Kiai ini nggak upgrade ya ilmunya, kok itu tok dari dulu itu.
Padahal boleh jadi situasi yang dihadapi kiainya anak-anak baru belajar, ya kan? Bukan tidak tahu ilmu yang lain, boleh jadi tahu yang lain. Sangat mungkin itu. Mungkin yang dihadapi anak yang ya baru ngaji, baru sebulan, baru 2 bulan. Kok ini tentang Islam, iman, kok ini tok, kok ihsan. Kok nggak filosofis kan, begitu kadang yang diminta itu. Nah, ya sudah, kemudian pulang 2 orang itu. Tidak lama kemudian ini mengalami peristiwa yang memalukan di kampusnya. Ini juga mengalami ya kejar-kejaran lah, sering hampir di DO juga yang ini. Ini banyak memalukan, juga mungkin urusannya dengan perempuan atau apa dan bagaimana. Tapi ini nanti mengalami, tidak lama setelah dari sana, ini ceritanya ya, ini mengalami pengalaman spiritual yang istimewa. Salah satunya dia ya bertemu dengan nabinya lah, dengan kekasihnya. Baik, saya teruskan. Artinya apa? Ilmu tasawuf ini ilmu yang istimewa. Bukan semata-mata karena ilmunya, bukan semata-mata karena ia diajarkan langsung oleh Tuhan ya kepada para kekasihnya itu. Bukan ia karena harus berdampak kepada akhlak, bukan ia kepuasan batin lah, ma'rifat atau dan sebagainya, tetapi ia ditransmisikan atau sampai kepada kita di masyarakat pesantren sangat jelas ini dengan cara murid dan mursyid ya, dengan cara murid dan syekh itu. Di perguruan tinggi ini sedikit ya, Anda bisa mengatur dosen. Kenapa? Karena Anda membayar dosen. Bisa ngatur dosen. Seharusnya begini. Meskipun paling nanti diancam nilai saja kan. Tapi Anda bisa mengaturnya sedemikian rupa. Tapi di hadapan mursyid misalnya ya, guru spiritual, pembimbing spiritual, apalagi yang mengajarkan ilmu-ilmu usul kemarin itu, Anda harus memposisikan diri Anda seperti mayat, seperti jenazah. Terserah mau diapain itu. Dan itu pertama. Baik, 2 sekurang-kurangnya ya. Yang kedua, ilmu ini kalau ia mau menjadi laku bitoqotil basyariyah, katanya siapa? Imam Ar-Razi ya. Bagaimana? Orang yang akan diberikan hikmah, yang oleh Allah diberikan hikmah, maka faqad utiya khairon katsira. Itu di tafsir Ar-Razi itu nanti disampaikan sedikit ya oleh beliau ya, Imam Ar-Razi rahimahullah itu. Nah, kalau ilmu ini mau menjadi laku, menjadi watak, menjadi kebiasaan, menjadi akhlak, kita akan lazim, ini kalau ilmu mau menjadi laku ya diamalkan, dijadikan perilaku, dijadikan akhlak misalnya, dijadikan kebiasaan sehari-hari itu ya. Tapi kalau ilmu ini mau menjadi laku, terutama mau menyelamatkan kita sampai di akhirat nanti, kita harus mengujinya. Ilmu ini harus diuji. Nah, bagaimana cara menguji? Kalau ilmu-ilmu yang lazim, ilmu yang profan ya bisa diuji dengan alat pengukur, dengan ditimbang atau apa yang kemarin sudah dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Tapi kalau ilmu ini, ilmu yang kita bicarakan ini, yang nanti akan menyibak ilmu laduni ini, cara mengujinya bagaimana? Misalnya kita tahu tentang sabar. Kita tahu tentang tawakal misalnya. Atau kita tahu tentang ridho, kita tahu tentang wahdaniyat misalnya. Ya kita harus menjalaninya sebagai prinsip, sebagai gaya hidup dalam keseharian kita. Bukan menguji misalnya ini 4 tambah 4 berapa? 15. Betul saya uji 15 ini. Orang katakan 15. Bukan ilmu seperti itu yang kita bicarakan. Jadi kalau sabar, ya kita sungguh mengujinya dalam kehidupan itu. Jadi saya katakan, tasawuf ini bukan ilmu untuk ilmu. Tasawuf ini tidak ada gunanya bagi dirinya sendiri. Nah, kalau mau lebih gampang. Ia berguna manakala kita lakukan, manakala kita jadikan gaya hidup itu atau kurikulum. Kalau matematika, itu ilmu untuk ilmu.
biologi misalnya, itu ilmu untuk ilmu. Fisika, antropologi itu ilmu untuk ilmu. Tapi tasawuf ini bukan ilmu untuk ilmu, ilmu untuk menjadi perilaku. 2 tambah 3 kali 64, ya sudah, itu ilmu untuk ilmu saja. Kalau nanti mau diterapkan misalnya di bangunan, 2 batu bata kali 3 batu bata, ya terserah, nggak apa-apa. Tapi ia adalah ilmu untuk ilmu. Tasawuf tidak, bukan ilmu untuk ilmu ya. Nah, makanya nanti sedikit lagi ya, ada ilmu yang metodologinya, caranya ada yang insani, ada yang robbani. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tahsilil ulum. Kita tambah sedikit lagi. Jadi begini, ini datang, yang ini berbaik sangka kepada gurunya, karena ini tahu husnudzon itu dari gurunya. Ini datang sudah berburuk sangka, karena dia tahu buruk sangka dari kampusnya itu. Nah, ini dia. Jadi, mana SPD abal-abal? Nah, itu dia. Ya kita tahu husnudzon ini dari guru saya. Ya, itu yang dipakai. Yang satu, tahu sikap kritis lah, sikap kritis. Apalagi itu? Sanksi, kesangsian, clear and distinct itu. Kemudian apa? More itu katanya more itu apa teorinya more di filsafat itu? Paradigma atau apa ya? Paradigma more ya. Dan sebagainya lah ya. Iya, saya tahu Tuhan, tapi saya nggak percaya, katanya more itu. Nah, yang seperti itu biasanya adalah di aktivis-aktivis anyaran ada begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sungguhnya ilmu insani yahsilu min tariqain. Ilmu manusia ini atau yuhsalu, ia diperoleh dari tariqain, dari 2 jalan. Ya, satu, pengajaran pendidikan insani, haduma at-ta'allum al-insani, wasani at-ta'allum rabbani. Yang kedua, pengajaran langsung dari Tuhan. Sebenarnya yang kita belajar dari manusia pun dari Allah juga, namun tidak langsung. Ini yang dimaksud langsung dan tidak langsung ya. Matorikul awal. Cara pertama. Fatoriqun ma'hud wa maslakun mahsus yuqarribuhu jami'ul uqala wa amma ta'allum rabbani fayakunu ala wajhain ahaduma min kharij wa huwa tahsil bitta'allum. Jalan pertama adalah ya toriqun ma'hud. Jalan yang sudah dimaklumi, jalan yang konvensional. Wa maslakun mahsus, ia adalah metode atau cara yang sudah dilalui. Berarti oleh orang-orang sebelumnya ya. Yuqarribuhu jami'ul uqala, ia sudah mendekatinya, sudah memperbincangkannya. Jami'ul uqala, semua orang-orang yang berpikir atau orang yang cerdas. Orang-orang yang rasional sudah membicarakan ini semua. Jalan pertama itu ta'allum insani maksudnya. Sementara itu adapun ta'allum rabbani, ilmu yang diajarkan langsung oleh Tuhan, fayakunu ala wajhain, ia memiliki 2 sisi atau 2 prinsip. Pertama, min kharij. Min kharij berarti sisi eksternal, dari luar, dari ya cara dari luar lah. Wa huwa tahsil bi ta'allum, yakni satu cara yang mendapatkan ilmu, maksudnya yang diperoleh dari belajar. Wal akhor min dakhil, dari sisi internal. Kan pertama dari sisi eksternal, yang kedua dari sisi internal. Wa huwa al-ishtighal bi tafakkur. Apa itu? Menyibukkan diri dengan tafakkur. Wa tafakkur minal batin. Tafakkur itu dari batin. Bimanzilati ta'allum fi dzahir, sebagaimana
belajar dari sisi lahiriah. Tafakur ini berpikir berulang-ulang, lazim dimaknai direnungi atau permenungan. Boleh diartikan demikian ya. Tafakur ini memikirkan berulang-ulang. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Takabbaro ya takabbaru takabburon. Kecil tapi dia merasa besar berulang-ulang. Takabbur ya. Bimanzilati ta'allum min adh-dhahir fa inna ta'allum istifadatu syakhsi min asy-syakhsi al-juz'i. Ta'allum itu apa sih? Belajar itu apa? Adalah istifadatu syakhsi. Adalah memperoleh manfaat atau meminta dari orang, ya boleh dikatakan memperoleh. Kalau ifadah memberi ya. Memperoleh atau meminta manfaat. Seseorang yang meminta pemahaman, ilmu, pengetahuan, manfaat dari orang lain, minasyakhsi al-juz'iyah. Ya, yang juz'i atau parsial. Yakni belajar itu memperoleh adanya atau fase kita memperoleh atau mendapatkan pemahaman, pengetahuan, keterangan, penjelasan dari seseorang secara juz'i. Wat tafakkur istifadatun nafsi minan nafsi al-kulli. Sementara tafakkur ini memperoleh atau mendapatkan atau meminta pemahaman diri ini, jiwa ini minan nafsil kulli, ya dari jiwa yang universal. Kalau tadi ke orang-orang tertentu saja, tapi ini tidak, ke an-nafsul kulli ya. Kata beliau, kata mu'allif ini rahimahullah, wa nafsul kulli asyaddu ta'siran wa aqwa ta'liman min jami'il ulama wal uqala. Jiwa universal, kecerdasan agung, ini sering dinarasikan ya di hampir semua kitab suci, terutama agama yang serumpun dengan Islam, yakni Yahudi dan Nasrani. Lebih kuat pengaruhnya, asyaddu ta'siran wa aqwa ta'liman. Lebih hebat pengaruhnya dan lebih kuat ajarannya, perolehannya itu ajarannya dari seluruh ulama maupun uqala. Dari ya para ulama dan ahli pikir semua, uqala, orang-orang yang jenius ya. Sementara itu wal ulum markuzatun fi aslin nufusi bil quwwati kal bazri fil ardi. Ilmu-ilmu itu markuzah, dimarkaskan atau ditetapkan fi aslin nufus, di pusat jiwa. Kemarin maknanya nufus ya, selain jiwa, diri juga daya atau potensi atau kecerdasan. Bil quwwati, dengan kuat ya, kal bazri fil ardi, seperti biji tanaman ya di tanah. Berarti biji atau benih ya di tanah itu. Wal jauhar fi, juga laksana atau ibarat mutiara fi qa'ril bahar, di dasar lautan. Wah, dalam sekali ya. Au fi qalbil ma'din, atau di inti bumi atau di inti tambang. Ya bisa ratusan meter ke bawah tambang ya. Sementara itu ajaran wa ta'allum huwa talabu khuruju dzalika syai', adalah upaya atau usaha untuk mengeluarkan sesuatu itu, mentransmisikan, lebih tepat, minal quwwati ilal fi'li, dari yang potensial menuju aktual, dari potensial menuju aktual. Wa ta'lim, pengajaran atau pendidikan, wa ikhrajuhu minal quwwati ilal fi'li,
mengeluarkannya atau mentransmisikannya, mengejawantahkannya dari potensial menuju aktual. Kalau tadi kan usaha, upaya mengeluarkan. Kalau ini sudah ikhraj, mengeluarkannya. Fanafsul muta'allim, maka jiwa, kecerdasan, akal, kedirian, silakan Anda pakai yang mana, semuanya benar. Seorang murid adalah tasyabbuhu binafsi, adalah tatashabbuh. Ya, betul sini itu ya. Ya betul, fi'il mudhari ini tasyabbaha ya tasyabbahu. Tatashabbuhu ialah serupa binafsil muallim. Ya serupa dengan jiwa, karakteristik, kecerdasan, akalnya maupun kedirian sang guru. Jadi nafsul muta'allim tatashabbahu binafsil muallim. Jiwa, kecerdasan, cara berpikir, kedirian seorang murid adalah gambaran atau serupa, adalah fotokopi, adalah citra dari jiwa, pemikiran, kecerdasan, kedirian seorang. Kenapa? Wa tataqarrabu ilaihi bin nisbah. Dan ada ikatan batin antara keduanya. Ada nisbat ya. Ada dinisbahkan keduanya. Fal alim bil ifadah kazzarno. Ya, orang berilmu, ilmuwan bil ifadah manakala dia memberi manfaat dengan ilmunya, pemikirannya, kiprahnya, perjuangannya, sepak terjangnya di masyarakat, kazzarro, seperti petani. Ini dia wal muta'allim, adapun seorang murid yang menghasrati ilmu, muta'allim bil istifadati, yang mengambil manfaat, kal ardi, seperti atau layaknya bumi. Ustadz Yani dan Ustadz Habib dan Gus Heri mana? Nah, itu pasti menganggap ini kok kok mirip ayat-ayat ini, pasti begitu. Ya, harsul lakum yang gitu-gitu itu loh. Fa'tu harsakum an-nasyid. Pasti begitu itu bayangannya. Sedikit lagi. Wal ilmul ladzi wa bil quwwah kal bazar. Adapun ilmu yang diperoleh dengan kuah tadi, potensial, seperti biji. Misalnya kita biji semangka, belum kelihatan semangkanya. Biji kelengkeng, ya nanti mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Ya seperti biji tadi itu. Belum ketahuan. Kalau Anda menanam 100 kacang ya, biji benihnya itu, bibitnya itu di dalam tanah, lalu Anda membukanya besok, apa yang akan Anda dapatkan? 100 kacang tanah basah. Kalau Anda menunggunya 2 bulan, mungkin 20% saja yang Anda punya. Karena 40%-nya dimakan burung, tikus, dan ulat, 40%-nya terserang hama. 20% itu milik Anda. Anda bertanya, hidup ini kok nggak adil? Iya begitu hidup. Kok banyak cobaannya Pak? Ya memang banyak. Kalau sedikit namanya cobain, bukan cobaan. Biasa hidup itu. Anda sudah tahu gayanya hidup lah itu. Sudah tahu algoritmanya ya. Ya dunia ini sudah berpura-pura kepadamu, maka kau tidak perlu jujur lagi kepadanya. Isinya dunia itu apa? Nomor 1 pacar, nomor 2 pacar, nomor 3 pacar yang ar-rajim, ya, syaitonir rajim. Isinya 3 itu. Berlaku nggak untuk Dayat ini? Apalagi untuk Dayat, gitu. Falahuddin juga. Betul ya? Ada tantenya di sini. Ada yang dipanggil tante. Sedikit lagi ya. Sebelum nanti mungkin. Waladzi bil fi'al, sekarang yang aktual atau aktuil. Apa itu? Kan nabat, seperti benih yang sudah tumbuh. Nabat ini tanaman kecil. Tadinya benih, biji saja, tapi sekarang sudah tumbuh. Kalau potensial belum, masih biji saja.
Faidza kamulatin nafas, faidza kamulat nafsul muta'allim, kalau sudah sempurna jiwanya murid ini, jiwanya, akalnya, hatinya, kemarin banyak maknanya nafas ya, takunu kasyajarah al-musmarah. Al-musmir, maaf al-musmirah. Ya seperti pohon yang sudah berbuah, au kal jauhar al-kharij min qa'ril bahar, atau seperti mutiara yang sudah keluar atau diambil dari saking telengi segoro, min qa'ril bahar, dari apa tadi maknanya? Apa? Dari dasar hati, oke, dari dasar samudra ya. Ya, pokoknya dari dasar, sebenarnya maknanya tengah ya. Jadi dasarnya lautan gitu. Wa idza ghalabatil quwa al badaniyah 'ala nafas, kalau sudah mengalahkan kekuatan badani ini kepada nafas diri, ya kekuatan badan sudah mengalahkan diri kita, kecerdasan, akal, hati, maka yahtaju membutuhkan, maka dijawabnya idza ya yahtaju, siapa al-muta'allim, murid itu, ila ziyadati ta'allum wa tulul muddah, ya dia butuh pada tambahan pelajaran, tambahan ajaran, pelajaran, kurikulum, mata pelajaran, dan waktu yang lama. Serta watahmilul masyaqqah wat ta'ab, dan menanggung masyaqqah, kepayahan, wat ta'ab, dan kelelahan. Syaqqata wat ta'aba, kemudian ya talabal faidah, dan dia mencari kepada manfaat atau faedah. Wa idza ghalaba nurul aql ala awsafil his, kalau sudah nurnya akal ini menguasai, ghalaba ya, mengalahkan maknanya menguasai. Kalau sudah nurnya akal ini menguasai pada seluruh sifat-sifat his ya, kepada indra atau rasa, maka yastaghni at-talib, cukuplah murid itu biqauli tafakkur. Kalau sudah nurnya akal ini sudah sumerambah, sudah mengalahkan rasa, indra, ya maka cukuplah bagi si murid ini biqauli tafakkur, sedikit saja tafakkur, an kasrati ta'allum, daripada banyak belajar. Fa inna nafsal qabil, karena nafsu, jiwa, hati, lebih tepatnya hati dalam ini mungkin, yang sudah siap menerima pelajaran, al-qabil yang siap menerima ilmu, nah, sudah dibersihkan ya. Tajid minal fawaid bitafakkuri sa'atan ma la tajidu nafsul jamid bita'allumi sanatan. Ia akan mendapati faidah-faidah, manfaat-manfaat, pengetahuan-pengetahuan dengan berpikir sejenak, sesaat. Yang sering adzan maghrib kayaknya ya, saat adzan maghrib. Mala tajidu nafsul jamid, apa yang tidak didapati oleh hati yang kaku, yang keras, bita'allumi sanatan, dengan belajar selama setahun. Kalau begitu, faizan, maka oleh karena itu yahtaju ba'dun nas, sebahagian orang yuhassilunal ulum, memperoleh pengetahuan, bita'allum, dengan cara belajar, dan sebahagian lagi dengan merenung, tafakkur ya. Pelajarannya sedikit, belajarnya maksudnya begini ya, membaca, menulis, diskusi. Ada lagi yang datang nanti ke kamarnya direfleksikan. Jadi sebenarnya manusia ini punya laboratorium nilai dalam dirinya. Seperti ditulis di buku tersesat di pinggir kamar ya, kamarnya jin ini. Tersesat di pinggir jalan itu, di buku itu disebutkan. Manusia ini punya laboratorium nilai. Apa yang kita tahu harus mengalami pengendapan. Kalau tidak diendapkan, nah ini seperti milenial, ya asal tahu saja, tahu bla 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 ya. Baik, kapan sih kopi ini enak diminum? Kalau ia sudah mengendap.
Kapan misalnya air kotor itu akan nampak jernih? Ya kalau ia sudah mengendap. Kalau ilmu sudah diendapkan, egonya, nafsunya, kemarahannya, yang di forum mungkin melecehkan orang lain dan sebagainya, itu nanti mengendap. Yang tersisa ilmu saja. Baru itu bisa dikonsumsi karena sudah jernih ya. Ada laboratorium nilai ini mampu menyuling. Mana Margono, menyuling itu apa? Ya, apa katanya Div? Oh, menyaring, ya sudah nggak apa-apa. Nyaring suara itu ya, nguling dia nyari, ya sudah. Sampai nanti yang tersisa yang jernih saja ya. Sudah tidak ada lagi nafsu, sudah ada. Kalau apa? Maka di pondok ini ada tradisi tolaah ya. Kemudian ta'allum yahtaju ila tafakkur. Ya, ta'allum itu sudah pasti. Fase yang kedua merenungi, merefleksikan, mengendapkan. Final insan, karena semuanya manusia la yaqdiru an ayyata'allama jami'al asya. Tidak akan mampu kita ini, manusia ini belajar semua perkara, semua hal. Al-juz'iyat wal kulliyat. Ya, baik yang juz'i maupun yang kulli. Yang partikular maupun yang universal. Jami'al maklumat juga pertama nomor satu la yaqdiru ayyata'allama jami'al asya. Satu, itu kita tidak mampu, baik yang juz'i kulli ya, partikular maupun universal. Dua, wa jami'al maklumat, juga kita tidak akan mampu mempelajari semua yang telah diketahui. Bal yata'allamu syai'an, tapi kita tahu satu hal saja. Wa yastakhriju bitafakkur, kemudian ia direalisasikan, diwujud nyatakan, diejawantahkan, dikeluarkan ya. Inside out maksudnya, bukan outside in. Kalau ta'allum kan out. Nah, sekarang inside out-nya dari dalam keluar adalah bitafakkur minal ulumi syai'an, dari ilmu-ilmu tentang segala sesuatu. Ada quote yang mewakili ini. Kita perlu belajar sesuatu. Bisakah kita mempelajari sesuatu dari segala sesuatu dan belajar tentang segala sesuatu dari sesuatu? Nah, Anda renungi saja, nanti bawa ke kamarnya masing-masing. Belajar sesuatu tentang segala sesuatu dan belajar sesuatu perihal segala sesuatu, atau sebaliknya, belajar segala sesuatu tentang sesuatu saja. Itu sulit dipahami bagi sementara orang yang libur akalnya. Kan cuti kan libur kan ya, cuti nalar dia, libur berpikir. Lockdown sampai waktu yang tidak ditentukan. Memang di masa lockdown ini kita perlu olahraga ringan Ustadz ya. Dan perlu jaga jarak karena dekat belum tentu jodoh ya kan. Nah, dekat belum tentu jodoh, itu jaga jarak saja. Nah, misalnya lari-lari kecil, lari dari kenyataan ya. Lebih baik terlambat menyadari bahwa kamu cuma ya orang kedua dikala dia butuh, itu saja. Dan terlambat menyadari itu tetap lebih baik. Yang kedua itu kita tidak akan mampu bal yata'allamu syai'an wa yastakhriju bitafakkur minal ulumi syai'an. Ini yang tadi kita. Justru yang penting itu waksarun ulum an-nazariyah, dan kebanyakan ilmu-ilmu yang teoritis itu was-sana'i' dan industri-industri al-amaliyah yang praktis ya. Yastakhrijuha nufusul hukama, ya itu sudah dicapai semua oleh hatinya, jiwanya, kecerdasannya para filosof, bisifai dhahnihim, dengan hati mereka yang jernih, wa quwwati fikrihim, dan kekuatan pikiran mereka, wa haddati hadasihim, dan ketajaman atau akurasi perkiraan mereka, hitung-hitungan mereka, min ghairi ziyadati ta'allumin, dengan tidak menambah belajar, wa tahsili, dan memperolehnya. Walaula annal insan yastakhriju bitafakkur syai'an
seandainya manusia ini tidak mampu mengeluarkan sesuatu, maknanya mempelajari, mengangkat ke permukaan menjadi pengetahuan dengan cara berpikir mengenai satu hal, min maklumihil awal, dari yang diketahuinya itu. Yang pertama, laka nama niscaya yatulul amr alan nas. Kalau begitu yatulul amr, kalau begitu urusannya jadi panjang nanti. Dia satu hal saja tidak mampu diangkat, apalah ya, dia tidak mampu melakukan teknik inferensi, silogisme dasar. Dia tidak mampu mengangkatnya menjadi kesimpulan. Wah, dia butuh waktu yang lama. Dia berpikir, ini belajar tasawuf pakai term fikih misalnya. Belajar fikih tapi pakai term fisika. Ya, itu juga. Anda butuh waktu yang lama untuk alanas bagi orang. Walamma kanat tazulu zulmatul jahl anil qulub. Oh ya, walima. Bagaimana? Walam, pasti tidak akan. Oh ya, betul. Pasti tidak akan hilang apa kegelapan atau kebodohan dari hati manusia. Kenapa? Ini beliau kemukakan alasannya. Li'anna nafsala takdiru an tata'allama jami'a muhimmatiha. Karena akal, jiwa atau hati ini, orang Indonesia malas diartikan diri. Diri inilah sudah termasuk akal, hati, jiwa. Ya sudah, nggak apa-apa. Bagus itu. Dan ini kan kontekstual. Ada kalanya akal, ada kalanya nafsu, ada kalanya diri, ya. Apalagi jiwa, intelek, ya. Wah, sudahlah diri ini. Lalu sering bertanya, siapalah diri ini? Itu berarti semua. Jiwanya, akalnya, nafsunya itu. Karena nafsu ini, diri ini, jiwa, hati ini tidak akan mampu mempelajari semua hal-hal penting. Al-juz'iyah wal kuliah yang partikular maupun universal bita'alum dengan cara belajar. Akan tetapi ba'duha bitahsil. Dengan diperoleh ya ba'duha bin nazar, dengan memandang, mengamati, menteori-teorikan, ya seperti para filosof itu loh. Hanya duduk-duduk, baca buku, kemudian bikin teori dia. Lalu diejek, dia armchair teori. Ya, pasukan kursi saja yang merenung. Tahu-tahu ngomong apa misalnya, padahal cuma duduk-duduk saja dia. Kama yaro ada tuh, seperti orang-orang. Ya, kebanyakan manusia lah. Ya, seperti tradisi manusia melihat itu, kebanyakan manusia mendapati itu. Wa ba'duha yastakhriju. Sebagian lagi diperoleh min dhamirihi, dari nuraninya, bisofa fikrihi, dengan kejernihan pikirannya. Wa ala haza, inilah prinsip jarot adatul ulama. Inilah prinsip atau gaya hidup para ulama. Wa tamahadat, dan sehingga menjadi mudah apa qawaidul ulum, kaidah-kaidah, rumus-rumus dari ilmu. Hatta annal muhandis la yata'allamu jami'a ma yahtaju ilaihi fi tuli umrihi. Ya, bahkan seorang insinyur pun la yata'allamu jami'a ma yahtaju, tidak akan pernah ya. Oh, tidak, bukan begitu. Tidak perlu. Seorang insinyur pun tidak perlu mempelajari semua apapun yang dibutuhkan kepadanya, baginya seumur hidupnya. Ya, cukup saja dia belajar hanya yang garis-garis besar, outline-outline-nya saja. Wa maudu'atihi, dan tema-tema pokoknya sajalah yang dibutuhkan apa. Semua ba'da dzalik, kemudian setelah itu yastakhriju wa yaqis. Kemudian setelah itu dia menarik poin-poin, simpulan-simpulan. Dia catat poin-poin penting, wayakis, dan bikin kiasnya, bikin kesimpulannya, bikin silogismenya bagaimana. Supaya cara mengajar guru kita itu sudah baik. 2 tambah 2, 4. Sudah itu sampai kiamat itu. Contoh bahasa Indonesia, ini Ibu Budi. Kemudian Ibu
bapak ke sawah, ibu di dapur itu jelas dikritik oleh kaum feminis nanti itu. Kok ibu di dapur tok katanya. Kalau ndak ada dapur, ndak ada kehidupan, ya kan? Nah, justru yang paling hebat di dapur itu. Yang paling hebat lagi kalau dapur itu sekaligus kasurnya juga, sekaligus sumurnya dan kubur juga, karena Nabi memang dimakamkan di situ juga. Guru mencontohkan 2 tambah 2 4. Di kehidupan nyata tidak. 2 tambah 2 sama dengan menunggu fatwa MUI. Nah, itu dia. Menunggu sidang isbat itu di kehidupan nyata. Tapi guru mengambil contoh simpel. 4 tambah 4. Nah, bagaimana? 4 kali 4 sama dengan 16 itu. Pokoknya sempat nggak sempat, tolonglah. Bagaimana itu? Ah ya itu. Bisa kisah cinta klasik lah zaman Jepang gitu begitu. Sempat atau tidak sempat, tolonglah hati saya ini jangan ditindas lah, kira-kira seperti itulah itu. Nah, di sini teman-teman perlu mencatat sekurang-kurangnya 3. Pertama, tadi kan dikatakan ilmu ada robbani, ada insani. Beliau hanya membahas beliau memberikan gambaran secara gampang, radhiyallahu an, rahimahullah ini secara gampang, bahwa ilmu insani kita sudah tahu di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga kursus, di tempat-tempat yang lembaga-lembaga pendidikan lah yang lazim itu. Sementara ta'alum robbani ini ada 2 prinsip, itu catatan pertama. Catatan yang kedua, ilmu robbani ada 2 prinsip, yakni memperoleh pengetahuan itu jadi eksternal, ada juga internal, minat dakhil ya. Wa al-istighal bitafakkur. Tafakkur ini sesuai makna katanya ya, menjadikan bahan pikiran dan mengulang-ulangnya. Tafakkur itu bukan sekali, mengulang-ulang. Bukan sekali itu ya. Jadi dia mengulang-ulangnya, kemudian sampai dia mendapatkan pengetahuan baru atau pemahaman baru. Jadi misalnya buku ini sudah nanti dipelajari di kamar kalian masing-masing, mengendap menjadi pengetahuan ya. Menyibukkan diri dengan tafakur itu dari dalam, laiknya ta'alum ya, belajar dari aspek lahiriah, pencerapan indrawi dan macam-macam. Kemudian ta'alum itu istifadatus syakhsi minas syakhsil juz'i, wa tafakur istifadatus nafsi minan nafsil kulli. Ini bedanya. Kalau belajar saja, kita hanya membawa cawan, wadah, media yang kecil, yang sempit. Sementara kalau tafakur ini kita membawa cawan atau wadah yang lebih besar, bukan hanya di pikiran kita, tapi di hati kita ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian beliau juga memberi penjelasan, jiwa universal itu lebih kuat pengaruhnya, dampaknya, dan pemahamannya bahkan dari seluruh ilmu. Ini bukti bahwa ta'alum insani, ta'alum robbani itu sangat istimewa. Kan sudah tidak ada nafsu di situ. Tidak ada pretensi apa-apa. Ta'alum insani banyak sekali itu. Pretensi itu. Tapi ta'alum robbani tidak ada. Ya karena Allah itu bagaimana? Al-Ghani ya. Tidak butuh apa-apa dia. Tidak akan berkurang ilmunya gara-gara disampaikannya kepada kita, diberikannya sedikit ya kepada kita. Nah, makanya tadi di awal kadang kita diuji dengan sesuatu, kita tidak sampai di derajat itu, tapi kita pernah diujinya dengan itu. Ya bukan Nabi Yusuf, tapi kita ini pernah diuji juga dengan
kisah yang semacam itu dan KW lah ya. Seperti siapa yang buka di Jepang itu, yang puasa di Jepang itu. Ada orang begini, setiap ada pembela ahlu sunnah, di setiap zaman itu dianggap Al-Ghazali. Banyak sekali. Di Indonesia, di banyak negara ada. Bahkan yang terbaru, Syekh Said Ramadan Al-Buti pun Asy-Syahid, sang martir itu, beliau juga dianggap Al-Ghazali. Ghazaliul Asr ya, Ghazali sekarang. Para pendahulu misalnya, Mukhtasar Jidan itu siapa itu? Syekh Ahmad Zaini Dahlan, itu juga dianggap itu. Kemudian Said Abu Bakar Syatto yang ngarang Fathul Mu'in, yang Anatul Thalibin, itu juga sama. Jadi setiap ada ulama itu yang membela ahlu sunnah dalam segala disiplin itu dianggap Al-Ghazali. Begitu pula Syekh Said Ramadan Al-Buti ini, beliau dianggap itu. Lalu beliau bikin pernyataan begini, sehari yang dilalui oleh Imam Ghazali itu jauh lebih penting, jauh lebih bermakna daripada seluruh umur saya atau usia saya ini. Jadi kata beliau, sangat rendah hati beliau. Saya tidak mendapati orang hebat yang karya-karyanya dibakar melebihi Imam Ghazali. Banyak orang pintar karyanya dibakar itu. Para filosof banyak. Saya tidak pernah itu. Perbandingan saya dengan beliau itu seperti perbandingan langit dan bumi katanya. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti itu. Sebelum nanti beliau di mana? Dibom ya oleh ISIS pada tahun 2013. Berjasa ISIS itu ya. Kalau tidak ada ISIS tidak mati syahid beliau. Belum tentu ya kan. Cara berpikir yang berbeda. Kemudian seolah-olah kata beliau ya, beliau ini banyak dibakar bukunya, karyanya banyak dibakar. Said Muhammad Al-Buti. Beberapa hari ini saya sering dengan beliau ya. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti itu begini, jauh sekali seperti langit dan bumi. Cuma seolah-olah Tuhan berkata begini ke saya, memang kamu berbeda dengan Al-Ghazali itu, tapi kamu akan saya uji dengan apa yang telah dialami oleh apa? Ya kitabnya dibakar itu, ditolak oleh negaranya dan lain-lain. Itu baru. Bayangkan tugas kuliahnya itu dirapikan Nabi, keren gak itu? Tugas kuliahnya itu loh. Kalau kalian siapa yang merapikan kan? Saya tidak sanggup merapikan tulisan-tulisan buruk itu sebenarnya. Aduh ini kok membuat kopi tidak enak rasanya ini. Beberapa buruk sekali ya. Beberapa buruk sekali. Beberapa membuat saya cemas membaca. Ini skripsi atau apa ini ya? Ini mau saya yang sobek atau kalian sobek sendiri sajalah ini begini dan lain-lain. Tapi guru itu harus sabar Habib ya. Sabar. Dah saya maafkan saja. Cara memaafkannya kamu nulis lagi yang baik gitu. Biar ya tidak memalukan lah dibaca nanti itu. Banyaklah orang-orang yang begitu. Kita akan diuji dengan cara-cara Allahu a'lam bishawab. Baik itu saja. Silakan kalau ada hal-hal yang mau kita diskusikan. Ini kelihatannya sudah tidak lama lagi akan khatam ya. Sebenarnya sedikit lagi ya. Ya sudah Allahu a'lam di situ aja. Dokter itu nggak apa-apa nyambung berikutnya nanti.